Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Desa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Dalam kaitannya dengan dunia pemasaran, sesungguhnya kegiatan PR atau public relation sangat berhubungan erat dengan dunia marketing. Peran PR pada saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, tujuan secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Di era modern saat ini juga kegiatan PR tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal dan eksternal saja, tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan PR telah menjadi bagian dalam program pemasaran. Dengan sangat berkembang pesatnya internet di era sekarang ini, hal ini membuat industri sosial dan pemasaran sangat bergantung pada internet dan hal lainnya seperti berbasis digital. Hal ini pun membuat perusahaan-perusahaan berlomba untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produknya sesuai kebutuhan era digital saat ini. Contohnya seperti membuat online news portal, e-newspaper, e-magazine, membuat inovasi lainnya yang memanfaatkan era digital saat ini. Dalam presentasi ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama adalah tantangan yang dihadapi oleh humas pemasaran di era digital. Yang kedua ada peluang yang bisa digunakan dalam humas pemasaran. Yang ketiga adalah krisis yang dihadapi oleh humas. Yang keempat adalah cara humas pemasaran memperbaiki citra perusahaan setelah mengalami krisis. Oke, kita akan membahas di poin pertama yaitu tentang tantangan yang dihadapi oleh humas pemasaran di era digital. Dengan sangat berkembang pesatnya internet di era sekarang ini, hal ini membuat industri sosial dan pemasaran sangat bergantung pada internet dan hal lain yang berbasis digital. Hal ini pun membuat perusahaan-perusahaan berlomba untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produknya sesuai kebutuhan di era digital saat ini. Contohnya seperti membuat online news portal, newspaper, e-magazine, maupun inovasi lainnya yang memanfaatkan era digital saat ini. Menjadi public relation online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang membentuk masyarakat internet, PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal ini juga termasuk mesin pencarian atau search engine, blog, pencarian berita atau news search, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan PR offline berfokus pada media cetak, televisi, radio, konferensi, atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Salah satu perbedaan antara PR online dan PR offline dalam pitching, misalnya sebelum melempar story ke wartawan cetak pada kegiatan PR offline, kalender editorial publikasi diteliti untuk melihat apakah ada peluang agar cerita tersebut bisa dimuat. Bagi para praktisi PR profesional era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi pemasaran mereka. Karena jika mereka kurang mempersiapkan strategi pemasaran, kurang bisa memanfaatkan media untuk pemasaran suatu produk, itu akan membuat praktisi humas ini tidak berkembang dan bisa berujung pada kegagalan. Oke, pada poin kedua, yaitu tentang peluang yang bisa digunakan dalam humas pemasaran. PR harus bertransformasi dan berevolusi. Profesi PR sendiri semakin dituntut tidak hanya sebagai mulut dari perusahaan atau organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi sebuah perusahaan. Profesi ini dituntut memiliki kemampuan lebih dari sekedar komunikasi.
Mengapa sih harus berevolusi hubungan antara marketing, legal, humas, research, finance, dan operation dengan profesi PR itu semakin dekat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PR harus memiliki tanggung jawab untuk memanajemen brand dan advertising. Oleh karena itu, PR harus memiliki disiplin ilmu dari marketing hingga sosial media. Oke, lanjut. Sosial media menjadi salah satu yang penting dipahami oleh praktisi PR. Di era banjir informasi, humas juga harus bisa efektif atau selektif dan memahami peta media saat ini. Media massa berkembang pesat di Indonesia, terutama media-media massa berbasis digital. Sebagai PR yang mempresentasikan lembaga atau instansi atau perusahaan harus bisa memanfaatkan berbagai channel komunikasi dan informasi secara efektif. Kehumasan juga harus mampu memilah dan memilih informasi yang tepat. Begitu pula saat menghadapi informasi-informasi palsu atau hoax. Pasalnya, PR memiliki peran penting untuk mengatasi hoax atau fake news. Praktisi humas harus mendukung program pemerintah untuk istilahnya berbicara baik. Hal ini menunjukkan bahwa sosial media merupakan salah satu platform penting yang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena dengan adanya sosial media, praktisi humas bisa menjangkau cakupannya dengan sangat luas. Contohnya seperti kalangan muda, para kaum pekerja, yang dimana mereka pun sangat antusias dan sangat bergantung dengan keberadaan internet dan sosial media. Oke, lanjut pada poin ketiga, yaitu tentang krisis yang dihadapi oleh humas. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, kadangkala ada suatu ketika mereka melakukan kesalahan, seperti contohnya salah posting di sosial media mereka, produk mereka yang dianggap cacat oleh masyarakat, sehingga muncul beragam komentar miring terhadap suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Sebagai praktisi humas, mereka dituntut harus bisa meredam masalah khususnya di kondisi seperti itu. Mereka dituntut untuk mempunyai kemampuan berbicara yang persuasif hingga bisa meredam publik yang menyerang perusahaan mereka tersebut. Sebagai ujung tombaknya, suatu perusahaan apabila terjadi krisis dalam perusahaan mereka haruslah piawai dalam mengatasi hal ini. Karena dengan kemampuan komunikasi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi penyelamat dalam suatu perusahaan ketika terjadi kondisi seperti ini. Maka dari itu, pemilihan seorang humas haruslah sangat selektif karena seorang praktisi humas berperan sangat penting dalam jalannya suatu perusahaan. Maka dari itu, humas harus memiliki cara-cara tersendiri yang pada saat mengalami krisis perusahaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah strategi pencegahan, di mana tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini, kehumasan dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul di awal sebelum krisis terjadi. Dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menganalisa dan sekaligus mempromosikan masalah krisis agar nantinya dapat dicegah secara dini. Oke, selanjutnya ada strategi persiapan. Bila mana krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada membentuk tim krisis. Yang kedua ini menunjuk seorang juru bicara. Yang ketiga ada mengadakan konferensi pers. Yang keempat ada mengakui kesalahan. Yang kelima ada mengaitkan dengan track record yang positif. Yang keenam ada mengubah krisis menjadi kesempatan. Lanjut pada poin keempat, yaitu cara humas pemasaran memperbaiki citra perusahaan setelah menghadapi krisis. Untuk memulihkan citra negatif yang telah dibentuk atau dibutuhkan strategi yang jitu dari seorang public relation, tentunya dengan memiliki atau memilih dan menerapkan strategi yang tepat serta adanya komunikasi yang baik dari semua pihak yang berperan dalam
mengusahakan tujuan perusahaan, terlebih khususnya kemampuan berkomunikasi dengan stakeholder perusahaan. Seorang public relation tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tapi public relation juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi, atau menangani suatu krisis kepercayaan seperti kasus-kasus yang pernah terjadi. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.